gerak parabola. Sebelumnya kita udah belajar gerak benda yang mendatar gitu ya. Atau gerak benda yang vertikal. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas kan gitu ya. Ada gerak yang gerak lurus beraturan yang kecepatannya tetap. Ada yang kecepatannya berubah tapi percepatannya tetap. Ada GLB, ada GLBB kan gitu ya. Nah sekarang kalau benda itu geraknya miring gimana? Ya, kalau horizontal, vertikal kita udah belajar. Tapi sekarang gerakannya miring. Miring itu berarti gerakan ya gabungan antara gerak mendatar dan gerak vertikal. Gitu ya. Jadi pada dasarnya gerak parabola itu adalah gerak gabungan ya, gerak apa namanya? Ya, gerak gabungan antara gerak horizontal dan gerak vertikal. Nah, gerak horizontalnya ini sifatnya GLB. Kalau GLB apa? Kecepatannya tetap. Karena di arah horizontal itu nggak ada percepatan. Tapi yang vertikal ini GLBB. Kenapa? Karena di arah vertikal itu ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Ya, karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah negatif, maka kecepatan gerak benda yang arah vertikal itu semakin lama semakin lambat, betul nggak? Betul, semakin lama semakin lambat. Kenapa? Karena dia ditarik sama gravitasi. Sampai di satu titik, di titik B, di titik puncak, ini ya, V di titik B, VY. Gerakan vertikalnya itu 0 karena dia ditarik terus sama gravitasi ya. Tapi gerakan Vx-nya tetap segitu karena ini GLB. Jadi Vx-nya tetap ya. Jadi V0 ini bisa diurai menjadi V0 arah X dan V0 arah Y ya. Nah, sampai di puncak VY-nya 0, makanya dia kemudian jatuh karena dia kecepatannya udah 0, tetap ditarik sama si G. Akhirnya balik lagi ke tanah di titik C gitu. Itu prinsip gerak parabola. Jadi parabola itu gabungan dari GLB dan GLBB. Maka ketika kita menghitung ya, biasanya yang dihitung dalam kinematika ya, dalam gerak adalah yang dihitung apa? Berapa jaraknya, jarak yang ditempuh berapa gitu kan, waktunya berapa, itu aja yang ditanya, sama kecepatannya berapa. Nah, untuk menentukan 3 hal ini dalam gerak parabola, maka harus dilakukan penggabungan nih antara gerak horizontal dan gerak vertikal. Contoh soal ya, misalkan nih benda bergerak dengan kecepatan awal misalkan 40 meter per detik gitu ya. Nah, di mana benda setelah 2 detik? Nah, misalkan benda setelah 2 detik di sini dah, di titik E gitu ya. Benda setelah 2 detik dia ada di E. Nah, pertanyaannya kan jarak nih. E itu di mana gitu? E itu di mana? Karena ini gabungan dari gerak horizontal dan vertikal, berarti posisi E di mana itu kita harus nentuin jarak dari awalnya berapa, dari A berapa misalkan ya, X-nya berapa ini, terus ketinggiannya berapa kan gitu. Ya, posisi E itu ditentukan oleh 2 faktor sekarang. X-nya berapa, H-nya berapa. Nah, X-nya ini kan berarti berhubungan dengan gerak horizontal ya. Nah, berarti kalau gerak horizontal ini kan GLB. Kalau GLB rumusnya cuma satu ya, S sama dengan S atau X ya di sini. X sama dengan V dikali T. Berarti kalau setelah 2 detik berapa X-nya? Nah, V-nya berapa? V-nya bukan 40. Kenapa? Karena 40 itu gabungannya. Kalau yang horizontal ya berarti bukan V0 tapi V0X gitu ya. Jadi di sini itu V0X dikali T gitu ya. Cuma V0X itu kan sama aja karena dia tetap, sama aja sampai dimanapun besarnya begitu ya. V0X itu adalah rumusnya apa? V0 cos 30 gitu ya. Cos 30 dikali T. V0-nya 40, cos 30 setengah akar 3 kali T-nya 2 detik. Berarti 20, ini coret ya. Berarti 40 akar 3 meter gitu X-nya ya. Terus H-nya berapa?
Nah, kalau H itu urusannya kan urusan yang vertikal, ya. Berarti kalau vertikal ini GLBB. Ingat GLBB ini seperti gerak dilempar ke atas kan? Nah, di bab sebelumnya kita udah bahas. Kalau yang dilempar ke atas, ya, berarti H-nya berapa? H-nya itu sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Dikurang ya karena dilempar ke atas. Nah, V0-nya berapa? Hati-hati bukan yang 40. Tapi bagian V0 yang ke arah vertikal. Berarti V0 sin 30. Ya, dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ya, masukin nih V0-nya 40. Sinnya setengah. T-nya 2 tadi. Dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ya, berarti ini coret 40 dikurangi ini coret 20. Tuh, berarti 20 meter tuh. Jadi setelah 2 detik kita tahu dia tuh letaknya di E. E itu jarak horizontalnya 40 akar 3 dari titik awal, jarak ketinggiannya 20 meter. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya biasanya gini. Kapan dia, bentar. X sama V ya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa kecepatan di B. Kecepatan di B. Tuh. Ingat, bukan di B, di E. Berapa kecepatan di E? Kecepatan di E itu ada VY, ada VX gitu ya. Ada VX, ada VY-nya. Kecepatannya sendiri berarti resultan dari sini. Artinya kita harus cari VX-nya dulu. Ingat, VX-nya itu tetap karena dia GLB kalau arah horizontal. Berarti VX-nya tetap berapa tadi VX? VX itu V0X ya. Nah, V0 cos 30. Berarti ini V0 cos 30 40 kali setengah akar 3. Berarti 20 akar 3. VY-nya berapa? Nah, VY-nya berubah nih. Ingat GLBB gerak vertikal ke atas berarti VY sama dengan V0Y dikurangi GT ya. Persamaan nomor 1. V0Y berarti berapa? V0 sin 30. V0 sin 30 dikurangi G kali T. Berarti V0-nya 40 kali setengah dikurangi 10 kali T-nya dari 2 ya. Nah, di E kan T-nya 2. Berarti 20 dikurangi 2 bentar. H-nya 20. Ya. V0 sin 30. Oh, ternyata E itu udah, jadi saat 2 detik itu dia udah di puncak ya, udah di puncak nih. Oke, berarti ya ini udah 0 nih. Ya, berarti E itu udah puncak karena di puncak itu VY-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini udah di puncak. Berarti VY-nya 0. Kalau begitu V-nya berapa? Resultan dari VX sama VY. Berarti VX kuadrat ditambah VY kuadrat. VX-nya 20 akar 3 karena VY-nya 0 ya berarti V-nya sama dengan 20 akar 3. Gitu ya. Jadi kalau ditanya ya, kapan dia sampai puncak? Ya, kapan sampai puncak? Nah, kuncinya ketika di puncak gitu ya. Ketika di puncak VY-nya sama dengan 0 gitu. Lalu kita masukin rumusnya VY sama dengan V0Y min GT ya. VY-nya 0, V0Y-nya berapa? V0Y ingat V sin ya. V0 sin 30 di sini kan. Nah, ini kan V0 sin 30 ya. Berarti ini 40 dikali setengah ya 20. 20 min 10 T tuh berarti benar T-nya 2 detik ya. T-nya 2 detik. Ketika T-nya udah dapat berarti ketinggian maksimal berapa? Ketinggian maksimal ya ketika T-nya 2. Kita bisa masukin rumus H sama dengan V0T yang kita udah cari di sini sebenarnya ya.
20 meter ternyata ketinggiannya. Ya, setengah GT kuadrat. Ketinggian maksimalnya 20 meter. Sekarang kadang ditanya, nah kapan dia sampai lagi di C? Ya, kapan sampai lagi di tanah? Kapan sampai lagi di tanah? Jatuh lagi di tanah, ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk sampai puncak 2 detik, ya kan? Jadi dari A ke B itu 2 detik. Berarti waktu untuk sampai ke C gimana? 2 kalinya karena ini kan simetris nih. Jadi kalau sampai sini itu 2 detik, maka untuk sampai C juga 2 detik. Makanya untuk sampai lagi di tanah, T-nya sama dengan 2 kali 2 ini. Ya, berarti 4 detik. Ya, sampai lagi di tanah tuh 4 detik. Berarti jaraknya berapa? Ya, di mana sampai di tanahnya? Berapa jarak AC? Gitu ya, jarak AC. Tuh kalau jarak AC ini kan GLB lagi. Maka X-nya sama dengan V0X dikali T. Ya, V0X tadi 40 cos. Setengah akar 3 dikali T-nya 4. Berarti 80 akar 3 meter. Ya, nah itu penjelasan awal tentang parabola ya.